Zat misterius bernama Burnout masuk ke bumi dan menghancurkan peradaban yang dibangun manusia. Subjek manusia dengan kekuatan ekstrim muncul dan menguasai dunia. Pasukan dari wilayah Dead Zone mencoba memperbaiki situasi kehidupan dengan menantang para subjek manusia yang menguasai wilayah Top Zone. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Yongrai bersama Seungha melakukan perjalanan ke zona kematian untuk mencari seorang koki demi mendapatkan peta untuk dapat ke Top Zone. Mereka yang memutuskan kembali ke desa pengungsian dikejutkan dengan orang-orang yang sudah ditangkap oleh pasukan chemical. Situasi kemudian dapat direda karena kedatangan pasukan GK. Pembunuh bayaran dan rekannya kini sudah sampai di desa pengungsian. Yongrai yang awalnya terkapar berhasil bangkit dan masuk ke pertarungan. Yongrai mengambil potongan rambut Seungha, di mana itu bisa sedikit mereda efek samping dalam tubuhnya. Raksasa di hadapannya menyerang dan menepuk tubuh Yongrai, tapi beruntung Yongrai segera menghindar. Yongrai menonjok dan ditahan oleh tangan keras raksasa. Serangan balik diberikan, Yongrai segera menjaga jarak. Sudah aku duga, tinju biasa tidak akan mempan. Aku harus masuk ke mode berserk. Seungha bilang, jangan gegabah, jika kau menggunakan itu, racun di tubuhmu akan menyebar, kau akan mati. Satu serangan lagi datang, beruntung Yongrai bisa menghindar. Senjata sabit yang menyerangnya lalu menancap di atap-atap. Tubuh Yongrai tertangkap oleh subjek yang membawa sabit. Tangan subjek tersebut bisa memanjang dan siap menghunus Yongrai, tapi mendadak arah serangannya berbelok. Ternyata wali kota mencoba menolong, tapi dengan mudah wali kota ditendangnya. Yongrai yang merasa ikatannya melemah segera melompat dan mengambil sabit yang tertancap. Yongrai menyerang balik dengan sabit tersebut, tapi pergerakannya dicegah oleh subjek raksasa. Yongrai terhantam keras ke tanah. Subjek raksasa mengeluarkan kekuatan dari satu tangannya dan siap menghabisi Yongrai. Tapi dengan cepat Seungha datang menikam. Serangannya tak berdampak apapun. Seungha dipukul balik sampai tidak sadarkan diri. Seungha siap dibenamkan. Dengan cepat Yongrai datang menahan. Yongrai sampai muntah darah menahan itu. Hingga pada akhirnya ia mengaktifkan mode berserk. Tubuhnya diselimuti kekuatan. Sebelum Yongrai bergerak, raksasa tersebut langsung menghantam tubuh Yongrai. Tapi dengan kekuatannya, Yongrai berhasil lepas dari cengkraman dan berhasil menghancurkan salah satu tangan raksasa tersebut. Yongrai melompat dan memberikan serangan balik. Manusia mumi segera menolong Seungha yang sudah lemah. Subjek lain yang menyadari Seungha akan lari datang menyerang. Tapi dengan refleks, Yongrai berhasil menahan serangan tersebut. Subjek raksasa datang lagi dan langsung menimpa tubuh Yongrai. Tapi lagi-lagi, Yongrai mampu menahan. Ia menendangnya dengan keras. Yongrai berkata, "Kenapa kalian mencoba membunuh wanita pengemban api? Bukankah dia hanya berguna saat ditangkap hidup-hidup?" Subjek yang memakai topi menjawab, "Aku tidak percaya ada orang sepertimu yang masih hidup setelah mode berserk level 2. Dan tentang pertanyaanmu itu, kami, para mafia, akan mendapatkan keuntungan paling banyak jika apinya padam. Jadi jelas kami akan membunuhnya." Baiklah, seperti yang diharapkan, aku tidak punya pilihan lain selain membunuhmu. Yongrai bergerak, ia datang menyerang. Subjek tersebut menahan dengan tangan tentakelnya. Yongrai memberikan tendangan. Subjek tersebut membuat perisai pertahanan. Yongrai tanpa rasa gentar terus maju dan berhasil membuat subjek tersebut sedikit terpojok. Subjek itu tertawa. "Sudah lama aku lupa merasakan sakit. Terima kasih sudah mengingatkanku kembali. Tapi aku akan menunjukkan sesuatu yang unik. Lihatlah level 3 berserk." Dan kini dari tubuhnya mengeluarkan banyak tangan tentakel dengan ujung yang tajam. Subjek tersebut datang menyerang. Yongrai sedikit terpojok dan sekarang ia hanya bisa menghindar.
Melihat bahaya di sana, manusia mumi mengajak Seung Ha untuk pergi. Terlihat Seung Ha sudah pucat. Ia bilang, kalau kita meninggalkannya, dia mungkin akan kalah dan mati karena jauh dariku. Aku akan bertaruh kepadanya untuk menyelamatkan kita semua yang ada di sini. Yongrai sambil terus menghindar, mencoba memberikan serangan balik. Bertubi-tubi ia menyerang, tapi serangannya tak berefek apapun. Sial, tentakel itu terus beregenerasi dengan cepat. Sepertinya aku harus mengincar kepalanya. Aku tidak punya banyak waktu sekarang. Aku harus mengakhirinya dengan pukulan ini. Yongrai bertumpu pada tentakel dan langsung melesat maju. Tapi pergerakannya berhasil dihantam balik. Yongrai berputar dan berhasil berdiri. Sial, aku benar-benar tidak punya kesempatan untuk mendekat. Subjek tersebut bilang, jika yang bisa kau lakukan hanya melarikan diri, mari kita akhiri saja pertarungan ini. Secara mengejutkan, pasukan penjaga desa datang membantu sebisa mungkin. Mereka melempar batu dan tombak-tombaknya. Subjek tersebut lengah. Yongrai dengan cepat datang dan berhasil memberikan satu pukulan keras. Tapi sayang, serangan tersebut tidak bisa menumbangkannya. Subjek tersebut berhasil bangkit. Beraninya kau merusak topi yang diberikan Lord kepadaku. Aku akan memakanmu secara utuh. Sejenak, Yongrai melihat ke wajahnya dan melihat tanda di dahi subjek itu. Yongrai teringat dengan subjek yang datang ke pengungsian waktu ia masih kecil. Ia teringat kembali tentang ibunya dan tragedi di pengungsian. Apa mungkin itu adalah dia, Sakan? Di sana, Yongrai tersulut emosi. Dan tiba-tiba, Yongrai mengeluarkan kekuatan yang jauh lebih besar. Bentuk tangannya berubah dan diselimuti kekuatan. Manusia mumi yang melihat itu bilang, itu adalah mutasi dari subjek percobaan. Sebuah mutasi disebabkan oleh manifestasi dari trauma subjek percobaan atau keinginan. Sebagian besar para subjek percobaan mengalami mutasi menjadi raksasa karena takut pada raksasa. Subjek percobaan dengan keinginan yang besar untuk membunuh mengalami mutasi tentakel dan senjata mematikan. Tapi dia berbeda. Trauma yang ia alami membuatnya menjadi seorang strong purse. Tubuh Yongrai mulai berubah. Subjek tersebut juga heran. Ini tidak masuk akal. Dia hampir tidak mampu menahan Berserk level 2. Tapi bagaimana dia bisa menjadi seperti itu sekarang? Yongrai dengan cepat melompat. Subjek tersebut kembali mengeluarkan tentakelnya dan membentuk sebuah senjata yang tajam. Tanpa gentar, Yongrai beradu pukulan dan serangan Yongrai kini berhasil menembus serangan tersebut. Tidak mungkin, aku adalah tentara bayaran dari organisasi yang besar. Aku tidak akan kalah. Skill Great Sweep. Tentakelnya membentuk senjata yang jauh lebih besar. Yongrai dihantam dengan keras. Yongrai sekuat tenaga menahan dan mendadak subjek tersebut dibuat syok karena Yongrai bisa menembus serangannya. Ini tidak mungkin, dia bisa menembus senjata yang mematikanku. Yongrai memberikan serangan dan bertubi-tubi menghajar hingga subjek tersebut tak bisa melawan lagi. Subjek itu di ujung kematiannya bilang, kau akan pergi ke neraka mulai sekarang. Selama kau masih hidup, Tuan Sakan akan membunuhmu. Hingga pada akhirnya tubuh subjek tersebut menghilang dan berhasil dikalahkan. Para penduduk yang melihat hasil pertarungan dibuat senang. Akhirnya kita selamat. Mereka berbondong-bondong mendatangi Yongrai. Manusia mumi bilang, sepertinya apa yang kau katakan itu benar. Bertaruh padanya untuk menyelamatkan semuanya adalah hal yang tepat. Setelah itu, Yongrai tiba-tiba tidak sadarkan diri. Seung Ha segera menolongnya. Beberapa hari berlalu, Yongrai yang dirawat di pemukiman warga akhirnya sadar kembali. Seung Ha lega. Syukurlah, kau sudah siuman. Semua orang selamat berkat dirimu. Tapi mendadak Yongrai heran karena tubuhnya dibalut banyak kain. Tunggu, apa yang terjadi dengan tubuhku? Kenapa kalian membuatku seperti ini? Seung Ha heran. Terserah apa katamu, kamu harus beristirahat di sini untuk sementara waktu.
Lagian kita masih belum mempunyai peta untuk pergi ke zona atas. Manusia mumi yang juga berada di sana bilang, lebih baik kau pergi secepat mungkin. Sudah tidak aman jika kau tetap di sini. Masalah makanan untuk nyonya. Kita akan membuat makanan premium tanpa pepes sang koki handal. Aku memperoleh beberapa pengetahuan makanan saat aku berkomunikasi dengan nyonya. Aku juga sudah mengumpulkan beberapa bahan di tempat persembunyian. Ayo kita pergi ke sana. Mereka bertiga pergi ke suatu tempat rahasia. Sepanjang jalan, mumi itu bercerita, orang-orang di sini sangat kelaparan. Jika mereka merasakan bau makanan, mereka akan kehilangan akal sehat dan menyerang kita. Jadi kita akan pergi ke tempat di mana kita bisa memasak dengan aman. Mereka lalu tiba di sebuah gua, dan di sana sudah ada peralatan masak yang sederhana. Mumi itu bilang, aku sudah melakukan yang terbaik untuk menciptakan ini. Nona Sengha, bisakah kau membuatkan api? Yongrai mencium bau tidak sedap. Makanan ini bukan membuat nyonya itu tersenyum, justru akan membunuhnya. Sengha lalu menciptakan api untuk memasak. Setelah masakan itu matang, Sengha langsung mencicipinya. Yongrai yang tidak yakin melihat ekspresi Sengha terpaksa ikut mencicipi. Ia yang awalnya ragu mendadak heran karena rasa makanan tersebut begitu enak. Ini jelas enak sekali. Bagaimana kau bisa membuat makanan seperti ini? Dan di sana, manusia mumi tersebut membuka seluruh perban di tubuhnya. Sambil tersenyum ia bilang, perkenalkan, aku adalah sang koki, Pepe. Senang bertemu dengan kalian. Mereka berdua heran. Yongrai bertanya, bagaimana bau menyengat yang kau keluarkan selama ini? Pepe bilang, jika kau menggabungkan green urine of male elephant, kamu dapat menciptakan bau itu dalam tubuhmu. Sengha juga heran, kenapa kau menipu semua orang selama ini? Pepe menjawab, mungkin kedengarannya aku aneh. Sebenarnya aku berkelana untuk mencari api. Aku begitu menderita karena kesulitan mencari api. Terlebih lagi, aku pernah diculik dan dibawa ke zona atas. Ceritanya nanti saja, kita harus membawa makanan ini untuk nyonya. Hingga pada akhirnya, mereka berhasil memberikan makanan tersebut untuk istri kakek penjaga gudang. Nyonya itu langsung membawa makanan tersebut ke makam putranya. Ternyata dia mempersembahkan makanan itu untuk putranya yang sudah meninggal. Sambil menangis ia bilang, anakku, kau pasti kelaparan dalam kedinginan pada saat kau kesakitan di hari itu. Sejujurnya ibu ingin membuatkanmu sup, tapi ibu tidak bisa melakukannya. Maaf karena terlambat. Sekarang ibu sudah lega. Anggap ini sebagai perpisahan terakhir. Ibu akan berhenti berduka dan mencoba untuk hidup tanpa rasa khawatir. Hingga pada akhirnya wanita itu bisa tersenyum kembali. Kakek penjaga terlihat senang melihat kebahagiaan istrinya. Seluruh warga desa kemudian menghampiri mereka. Wali kota bilang, maafkan aku Sengha, selain takut, aku tidak bisa memikirkan cara lain untuk menyelamatkan desa kami. Maaf karena sudah mengkhianatimu. Terimalah, ini adalah peta yang mengarah ke zona atas. Penjaga gudang memberikan ini kepadaku tadi malam. Dia berpikir, kalian berdua mungkin bisa mengembalikan dunia seperti dulu kala. Wali kota juga memberikan sedikit perbekalan, tapi Pepe menolak itu dan langsung menjatuhkannya. Tunggu, kalian jangan menerima ini. Dia sudah pernah mengkhianati kalian. Mungkin saja makanan ini sudah diracuni. Yongrai yang melihat makanan itu terjatuh langsung memakannya. Ini benar-benar enak. Sengha, cobalah kau makan. Sengha tanpa ragu memakannya. Ia bilang, terima kasih untuk semuanya. Kau adalah sosok dewasa pertama yang kumiliki sejak aku terpisah dari orang tuaku. Mendengar jawaban Sengha, wali kota dibuat tidak enak dengan kebaikannya. Aku benar-benar minta maaf padamu. Setelah itu, mereka bertiga mulai melakukan perjalanan menuju ke zona atas. Sejenak mereka beristirahat di sebuah gerbong kereta yang sudah terbengkalai. Yongrai bilang pada Pepe, berapa lama kau akan terus mengikuti kami? Bukankah urusan kita sudah selesai?
Pepe bilang, sebagai seorang koki, aku tidak bisa jauh dari api. Selain itu, aku juga memiliki kemampuan untuk memproduksi hampir semua aroma. Aku juga bisa menetralkan aroma, jadi aku sangat membantu kalian. Jadi bolehkah aku bergabung? Seungha bilang, baiklah, kau pasti berguna. Kau boleh bergabung. Yongrai sedikit ngegas. Tunggu, dia adalah bajingan yang licik yang bisa mengubah ekspresi wajahnya kapanpun. Kau tidak tahu niat asli darinya. Sambil tersenyum, Pepe bilang, aku adalah anak seorang peneliti yang telah kembali dari zona atas. Dia meniupkan bubuk ramuan pada Yongrai yang membuatnya kesakitan. Seungha bertanya, kalau begitu, kau tahu jalan menuju ke sana bukan? Aku tidak tahu persis. Sebagian besar waktuku bergerak dari sana ketika aku diculik. Setidaknya kita membutuhkan informasi. Untuk saat ini, kita harus melihat peta dan mengambil jalan yang tidak umum agar bisa lolos dari para manusia subjek. Pepe mulai membuat jalur di peta. Kita akan mengambil jalan memutar lewat jalur kereta. Pertama, kita akan pergi ke tempat di mana pandai besi memperbaiki dan memelihara alat-alat bertarung. Kita akan pergi ke sebuah kota yang disebut kota pandai besi, kota Roksani. Mereka kemudian mencoba membuat kereta sederhana. Pepe bilang, bagi mereka yang menyerah pergi ke zona atas, mungkin tempat ini lebih baik bagi mereka. Ada zona kekacauan yang merupakan medan pertempuran untuk bisa mencapai zona atas. Terlihat sebuah daerah membentuk sebuah piramid di mana sebelum menuju zona atas, mereka akan melewati zona kekacauan di mana di area tersebut banyak subjek yang terus berperang. Pepe bilang lagi, terutama kota pandai besi. Di daerah perbatasan itu, banyak para mafia mengumpulkan persenjataan. Karena kereta ini tidak mudah diperbaiki, akan lebih mudah membawa seseorang yang bisa memperbaikinya. Siapa tahu ada penggemar beratmu juga, Seungha. Dan di kota Roksani, terlihat seseorang sedang membuat sesuatu. Orang lain datang dan bilang, Pai-chan, akhirnya aku menemukanmu. Kamu belum mencapai target pekerjaanmu. Sosok lelaki itu bernama Pai-chan. Dia menjawab, aku sudah menyiapkan semuanya hari ini. Aku akan memberikan secepatnya. Orang itu dengan kasar mengambil buku Pai-chan. Lihatlah, ini catatan ayahmu bukan? Kau memang sama seperti ayahmu, tidak berguna. Pai-chan yang hendak mengambil bukunya lalu ditonjok. Pai-chan hanya bisa diam dan tak berani melawan. Tak lama adiknya datang. Apa kakak tidak apa-apa? Kakak masih saja terobsesi dengan catatan ayah. Apa kita punya makanan dan minuman? Aku sangat haus sekali. Sambil tersenyum, Pai-chan menjawab, aku tidak punya persediaan. Dengan membaca catatan ini, rasanya dunia seperti dahulu akan kembali. Sebuah dunia di mana kekuasaan dapat bekerja untuk tujuan yang lebih besar. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.